Film diawali dengan seorang pria muda bernama Han Tayo yang baru saja pindah ke kampung halaman ibunya. Sewaktu Han Tayo sedang mencari lowongan pekerjaan, dia melihat In-ha mencuri makanan, tapi tak seorang berani menegurnya karena dia adalah anak orang kaya. In-ha kemudian mendatangi Han Tayo supaya mengikuti aturannya untuk tidak melihatnya sewaktu mencuri, tapi Han Tayo menolaknya. Mendengar penolakan dari Han Tayo, In-ha kemudian menyuruhnya minta maaf, tapi lagi-lagi Han Tayo tidak mau menurutinya. 그 불문율이한 도화는 나한테 걸려서. Untuk pertama kalinya, Han Tayo masuk ke sekolah sebagai murid pindahan yang dikenal pintar di sekolahan sebelumnya. In-ha sempat terkejut melihatnya dan memutuskan membuli Han Tayo. Demi mempertahankan harga dirinya, Han Tayo melawan In-ha. Mereka berdua akhirnya disuruh berdamai. Tak lama dari itu, Han Tayo mendapat panggilan dari ayah tirinya yang sedang ada di penjara. Han Tayo bergegas menyuruh ibunya pergi supaya aman dari kejaran anak buah ayahnya yang akan membunuhnya. Han Tayo sangat membenci ayah tirinya yang sering memukul ibunya sewaktu kecil. Han Tayo memutuskan akan belajar bela diri untuk membalaskan dendam ke ayahnya. Tapi tak sengaja dia bertemu In-ha yang merupakan atlet bela diri. In-ha kemudian mengajaknya latihan bersama. Mereka berdua menjadi semakin dekat dan memutuskan berteman. Bahkan Han Tayo akan membantu In-ha masuk ke perguruan tinggi. Singkat cerita, Han Tayo dan In-ha kuliah bersama di Universitas Hanguk. Han Tayo bekerja keras menjadi pengajar bimbel untuk membiayai kuliahnya. Suatu hari, Han Tayo melihat cewek cantik yang tinggal di seberang kontrakannya bernama Hee-won, namun dia sebatas memandangnya. Pagi itu, Han Tayo menemui staf Kang Oh Group bernama Dong Yuk yang akan membeli materi tugas akhirnya. Han Tayo pun menyetujuinya. Dong Yuk kemudian mengabari Sun Ju, anak pemilik perusahaan Kang Oh Group, jika dirinya akan membuat kantor strategi baru dengan mengembangkan pusat koperasi kemakmuran bersama. Han Tayo bertemu Hee-won yang menegurnya jika Han Tayo terlalu sombong tak mau mengenalinya. Bahkan mereka di satu jurusan yang sama. Han Tayo menjadi guru les matematika adik In-ha bernama Hee-ju. Sewaktu sedang menjelaskan materi, Hee-ju justru tergoda dengan ketampanan Han Tayo. 그래도 쌤 얼굴은... Sewaktu mereka berdua makan bersama, In-ha tertarik saat melihat Hee-won. Han Tayo melihat Hee-won berantem dengan ibunya. Melihat Hee-won pergi dari rumah Han Tayo, kemudian mengajaknya minum. 대단하다. 진짜 맥주만 마시네. Jungmu yang merupakan pemilik Kang Oh Group mendapat kabar dari ajudannya bernama Eugene jika kegiatan anaknya yang terlalu santai dalam bekerja. In-ha dipanggil Yum-su yang merupakan istri ketua Jungmu untuk menandatangani surat pengabaian warisan keluarga besar Kang Oh Group. Suatu malam In-ha dan Han Tayo minum bersama Hee-won. In-ha bahkan menyatakan perasaannya ke Hee-won, tapi Hee-won menolaknya karena diam-diam Hee-won menyukai Han Tayo. 이게 바쁜 사람이라고. Ketua Kang Oh Group membeli perusahaan Milton untuk membesarkan Kang Oh Group. Eugene diberikan mandat mengurus perusahaan Milton untuk menjaga rahasia pemilik Milton sebenarnya. Hee-ju meminta kepada ayahnya supaya In-ha ikut makan malam di rumah. In-ha akhirnya datang memenuhi panggilan ayahnya. In-ju yang merupakan anak sulung ketua Jungmu tidak menyukai kedatangan In-ha, membuat Hee-ju marah. Keluarga Kang Oh Group menganggap kalau In-ha bukanlah keluarga mereka, karena In-ha hanyalah anak haram. Merasa kedatangannya tidak diterima, In-ha memutuskan pulang. 허락 없이 네가 감히 Ayahnya marah mengetahui In-ha pergi karena kelakuan In-ju. Adiknya selalu membela In-ha, tapi ibunya marah dan memutuskan pergi dari rumah. In-ju kemudian mengajak Han Tayo bertemu, tapi tak lama dari itu In-ha menjemputnya. Pagi harinya, mengetahui Han Tayo tidak mengajar lagi, In-ju nekat menemuinya ke kampus. Bahkan In-ju menyatakan jika dirinya mencinta Han Tayo. Tapi Han Tayo menolak cinta In-ju, membuat In-ju sedih. 너하고 난 고용인과 고용주야. Hee-won yang melihat mereka berdua lalu menasehati Han Tayo untuk merubah sikapnya yang dingin. Tapi Han Tayo menyuruhnya diam, karena itu bukanlah urusannya. 사절이야. Ibunya Hee-won bernama Yang Mi terlilit banyak hutang dengan rentenir, memutuskan mencuri uang di tempatnya bekerja. Pagi harinya, Hee-won dikejutkan dengan kedatangan bos Taka yang menagih uang yang dicuri ibunya. Bos Taka yang berusaha akan membawa Hee-won dihentikan Han Tayo, membuat bos Taka dan anak buahnya pergi. In-ju yang mengetahui jika Hee-won didatangi bos Taka lalu mendatangi Hee-won. Tapi sialnya Han Tayo yang kembali memastikan keadaan Hee-won, justru melihat Hee-won dan In-ha sedang berciuman. Malam hari, Han Tayo menemui Hee-won yang berencana akan pergi, tapi Han Tayo mencegahnya. Hee-won mengatakan jika kepergiannya tidak merubah perasaan Han Tayo yang masih dingin kepadanya. Mereka berdua sebenarnya saling menyukai satu sama lain, tapi mereka memutuskan memendam perasaan masing-masing. 내일 당장이라도 후회 안 할 자신 있어?
5 tahun kemudian, Han Tae-yo menemui Dong Yuk untuk ikut bekerja dengan Kang Oh Group. Dan berkat judul tugas akhir milik Han Tae-yo, perusahaan Kang Oh Group menerima profit yang banyak dari proyek pusat koperasi milik bersama. Tuan Jung-moo memilih Han Tae-yo sebagai ajudan pribadinya yang akan membuat mega proyek kota Kang Oh Group. Sedangkan In-ha bekerja di anak perusahaan Kang Oh Group di bidang teknologi terbarukan. Mengetahui Han Tae-yo sebagai ajudan Tuan Jung-moo, istri dan anak-anaknya mulai khawatir jika Han Tae-yo naik jabatan dan menjadi penghalang bagi mereka untuk menguasai Kang Oh Group. Seorang hacker profesional bernama Senyowan meretas CCTV Sunju yang sedang bersama dengan calon ketua partai. Sunju sengaja mendekati Sundong untuk memenangkan dia supaya Sunju mudah mendapatkan proyek. Ketua Jung-moo marah melihat anaknya menjadi koalisi bersama Sundong. Inju marah dan menolak mengetahui dirinya dijodohkan dengan Hui Kan, seorang yang merupakan anak ketua Dajong Group. Ibunya tetap memaksa perjodohan itu demi kepentingan bisnisnya. Saat ini, Hee-won bekerja menjadi reporter di kantor milik Sundong dan berencana membantu Han Tae-yo dan In-ha. Hee-won meretas obrolan Yoon-ji, yang merupakan seorang politisi. Ternyata dari obrolan mereka diketahui jika Sunju akan melibatkan Sundong untuk mengendalikan Kementerian Perhubungan untuk merusak proyek Royal Road milik ayahnya. Dengan membuat keuangan Kang Oh Group bangkrut dan supaya pusat koperasi kemakmuran akan dipisahkan dari Kang Oh Group, dengan begitu Sunju bisa menguasai perusahaan Kang Oh Group. Han Tae-yo ketemu dengan hacker yang sudah membantunya mengungkap penggelapan dana yayasan seni milik Yumsu. Han Tae-yo pun melaporkannya ke Ketua Jung-moo. Di sisi lain, Sunju juga mencari bukti penggelapan dana ayahnya ke perusahaan Milton. Ketua Jung-moo sangat marah mengetahui Sunju yang sedang mencari siapa pemilik perusahaan Milton sebenarnya. Ketua Jung-moo pun mengajak direksi rapat untuk pergantian pengurus pusat. Nyonya Yumsu mendesak Sunju supaya jadi pemilik perusahaan Kang Oh Group. Tapi Sunju mendapat laporan jika pengurus pusat akan diganti. Ketua menyuruh Sunju menghidupkan kembali sekuritas Kang Oh Group yang sekarat dengan menunjuknya menjadi presiden direktur. Tapi Sunju tidak bisa menolak perintah ayahnya. Tuan Jung-moo mengatakan jika koperasi akan dipecah dan langsung diawasi oleh dirinya. Sunju marah dengan keputusan ayahnya itu. Istrinya marah mengetahui Sunju dipindahkan dari kantor pusat dan menuntut supaya suaminya mengembalikan kantor pusat koperasi bersama. Ketua Jung-moo marah mengenai istrinya yang berencana ambil alih Kang Oh Group dengan dana gelap melalui yayasan seni miliknya. Tapi istrinya mengancam Ketua Jung-moo dengan bukti penggelapan dana Kang Oh Group ke perusahaan Milton yang baru saja dibeli tanpa sepengetahuan keluarga. Tak lama dari itu penyakit jantung, Ketua Jung-moo kambuh mendengar kabar jika kantor Milton diselidiki kejaksaan. Bukannya menolong memberikan obat kepada suaminya, Nyonya Yumsu justru pergi meninggalkannya. Untungnya, Han Tae-yo tiba tepat waktu dan langsung membawanya ke rumah sakit. Ketua masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Keluarga Ketua Jung-moo kemudian menjenguknya. Inju marah ke ibunya karena tidak memberitahu jika Ketua Jung-moo mempunyai penyakit jantung. 야, 강인주! 이게 도란다! Tak lama dari itu, Han Tae-yo menyuruh mereka untuk pulang supaya Ketua Jung-moo bisa istirahat. Han Tae-yo malam itu memenuhi Pang Inju datang ke tempatnya. Inju menawarkan supaya Han Tae-yo menjadi anak buahnya. Bahkan Inju rela membayar mahal. Namun Han Tae-yo menolaknya. Inju pun melampiaskan amarahnya ke anak buahnya bernama Gi-jun. Dia pun meminta supaya Gi-jun mencari tahu sosok Han Tae-yo. Malam itu, Ketua Jung-moo sudah sehat kembali. Dan ternyata itu adalah rencana Han Tae-yo dan Ketua Jung-moo. Karena melihat kedua anaknya, Inju dan Sunju, tidak bisa diandalkan. Han Tae-yo menyarankan kepada Tuan Jung-moo supaya In-ha bisa masuk ke Kang Oh Group. Han Tae-yo menemui In-ha dan mengatakan jika Ketua Jung-moo sebenarnya tidak sakit. In-ha marah mengetahui itu, karena seharusnya Han Tae-yo membicarakannya dari awal. Tapi Han Tae-yo berdalih supaya rencana mereka tetap berjalan dengan baik, di mana Han Tae-yo membantu menjadikan In-ha sebagai ketua perusahaan. Hee-ju menemui Hui Kan yang sudah dijodohkan oleh ibunya. Hee-ju mengatakan jika dirinya tidak mau menikah dengan Hui Kan, tapi Hui Kan tetap nekat akan menikahinya. Tak lama dari itu, Han Tae-yo diberhentikan Hee-ju yang sedang kesal karena perjodohannya. Hee-ju pun mengatakan jika dirinya akan memberitahu orang tuanya jika akan menikah dengan Han Tae-yo. 아빠한테 오빠하고 결혼하겠다고 말할 거야. Tapi Han Tae-yo menolak karena tidak mau menjadi bagian dari keluarga Kang Oh Group. Nyonya Yumsu memimpin rapat karena Ketua Jung-moo yang sedang sakit. Nyonya Yumsu juga mengangkat Sunju menjadi ketua perusahaan. Baru saja Sunju menjabat sebagai ketua baru, perusahaan merugi karena sudah membagikan jutaan lembar saham ke para pemegang saham. Ternyata Seonu-wan yang sudah meretas sistem perusahaan karena Han Tae-yo yang sudah merencanakannya untuk menjatuhkan Sunju.
Sunju pun diperiksa kejaksaan yang dianggap sudah lalai. Inha menemui ketua karena dia sudah berhasil menyingkirkan Sunju yang sudah menjadi ketua. Inha pun meminta imbalan supaya diakui secara resmi menjadi keluarga Kang Oh Group karena selama ini dia hanya anak haram. Istrinya kaget ketua Jungmu sehat dan dia marah merasa ditipu oleh suami dengan berpura-pura sakit. Ketua Jungmu bahkan mengetahui kebusukan istrinya yang akan merebut perusahaan Kang Oh Group. Ketua Jungmu secara resmi mengakui Inha di keluarganya, bahkan memperkenalkannya ke awak media. Ketua Jungmu membuat rencana supaya kejaksaan tidak mengungkap kasus Kang Oh Group ke publik. Setelah investor merugi, muncul pemberitaan tentang Inha ke publik yang merupakan anak dari Ketua Jungmu, membuat Inju dan Sunju marah. Han Tayo saat ini dipromosikan menjadi direktur divisi dan Inha menjadi kepala manajer. Nyonya Yumsu pergi dari rumah mengetahui jika dirinya tak bisa lagi berkutik menjadikan Sunju ketua. Sunju bahkan diminta Ketua Jungmu untuk tidak melakukan rencana merebut Kang Oh Group. Di sisi lain, Inha melamar Hiwon. Han Tayo yang mengetahui itu hanya diam memendam perasaannya jika masih menyukai Hiwon. Yoongi mengajak Hiwon makan malam dan menawarinya menjadi ajudan Sundong. Inha dan Han Tayo menyusun strategi negosiasi untuk penjualan drone ke perusahaan Daejong. Pagi harinya, Inha dan Han Tayo menemui Hui Kan sebagai perwakilan Daejong untuk membahas negosiasi penjualan saham. Hui Kan menawar harga yang sangat murah karena ternyata teman Inha sudah membocorkan harga sebelumnya ke pihak Daejong. Dan itu adalah rencana Inha tanpa sepengetahuan Han Tayo. Ternyata, Inha membuat trik penjualan justru merugi, yang membuat ayahnya marah besar. Membuat Inha jadi dendam kepada Ketua Jungmu untuk membalasnya. 강종모의 아들인 넌 예외야. Malam itu, Han Tayo mengalami pemukulan oleh orang yang tak dikenal. Sebelum pingsan, dia sempat menghubungi Hiwon. Han Tayo harus dibawa ke rumah sakit untuk melakukan operasi di kepalanya. Hiwon yang berada di rumah sakit kemudian mengabari Inha jika Han Tayo sedang di rumah sakit. Tapi Inha memberi perintah kepada pengacara Jae-ho supaya polisi tidak mengusut kasus Han Tayo karena Inha tidak mau jika nama Kang Oh Group menjadi pemberitaan di media. Tak lama dari itu, Hiju dan Inha datang. Setelah Hiwon pulang, Hiju memperingati kakaknya jika Hiwon tidak mencintai Inha. Sewaktu Inha menjenguk Han Tayo, Inha mengatakan jika dirinya dan ayahnya menyuruh polisi tidak akan menyelidiki kasus pemukulan yang dialami Han Tayo. Han Tayo merasa kesal karena itu adalah masalah pribadinya. Sebelum pergi, Inha mengatakan jika Inha dan Hiwon akan menikah sebentar lagi. Han Tayo kemudian mendatangi Ketua Jungmu untuk mencari pelaku. Ketua mengizinkannya, yang terpenting tidak membuat nama perusahaan muncul di media. Han Tayo bergegas menemui Sonu Wan untuk mencari pelaku yang sudah memukul kepalanya. Hiwon mengetahui jika Inha sudah melarang polisi untuk menyelidiki kasus Han Tayo. Hiwon kecewa dengan Inha yang sudah menutupi kasus Han Tayo. 그 끔찍한 일을 저지른 새끼가 누군지. Sonu Wan berusaha mencari siapa yang sudah memukulnya. Setelah mengetahui, dia mengabari Han Tayo. Akhirnya, Han Tayo mengetahui jika yang memukulnya adalah Gi-jun, anak buah Inju. Malam itu, Inha mengajak Hiwon makan malam ke rumah. Tapi ayahnya tahu jika Hiwon adalah ajudan Sundong yang merupakan ketua oposisi Tuan Jungmu. Hiwon kemudian ditawari kerja di yayasan seni milik istri Inha. 만들어질 수도 있어. 출퇴근 노린. Setelah sembuh, Han Tayo kemudian mencari Gi-jun. Han Tayo meminta menyampaikan kepada Inju jika dirinya akan membalas perbuatannya. 난 받은 만큼 꼭 갚는 사람이라고. Han Tayo bertemu dengan Hiwon. Han Tayo menyesal sudah pernah mengabaikan Hiwon waktu mereka pertama kali bertemu. Mereka berdua pun berciuman. Tapi Gi-jun diam-diam memotret mereka. Hiwon akhirnya menikahi Inha. Tapi di malam pernikahan mereka, Hiwon diancam Inju melihatkan foto dirinya sedang bersama Han Tayo. Han Tayo pun datang menemui Inju. Han Tayo kemudian ditunjukkan foto dirinya sedang berciuman dengan Hiwon. 국가 조작과 분식 회계를 통해 비자금 마련. Tapi Han Tayo tidak takut dengan ancaman Inju, karena Han Tayo memiliki bukti jika Inju terlibat dengan investasi bodong dan penjualan barang haram. Inju tak kehilangan akal. Dia pun akan menghabisi Hiwon, yang membuat Han Tayo bertekuk lutut di hadapan Inju. Han dan Inju mabuk berat sampai Han Tayo tak sadarkan diri. Namun pagi harinya dia menyadari bajunya berlumuran darah, sementara Inju dan teman wanita Inju tewas. Berita terbunuhnya Inju viral di media. Han Tayo menjadi tersangka. Han Tayo masih tak mengingat kejadian malam itu. Ternyata malam itu Inju memberikan barang haram ke minuman Han Tayo. 약물에 의한 심신미약. Han Tayo menyangkal jika dirinya yang membunuh Inju.
Han Tae-yo dipaksa mengaku sama polisi karena menemukan bukti jika Han Tae-yo sudah menggunakan barang haram. Pemberitaan di media menuduh Han Tae-yo menggelapkan dana yang menyebabkan perusahaan Kang Oh merugi. Ketua marah besar dengan In-ha karena tak bisa mengatasi pemberitaan itu. Hee-won marah mengetahui bahwa Han Tae-yo menjadi kambing hitamnya atas penggelapan dana perusahaan yang dilakukan In-ju. Hee-won sangat kecewa dengan In-ha yang memanfaatkan Han Tae-yo. Gi-jun memberikan kesaksian palsu saat di pengadilan yang menyudutkan Han Tae-yo yang sudah membunuh In-ju. In-ha menemui Han Tae-yo dan mengungkapkan jika dirinya kecewa karena Han Tae-yo sudah membunuh In-ju. In-ha bahkan tidak menolongnya. Malam itu, Han Tae-yo dibawa ke ruang dokter di lapas karena kesehatannya tidak stabil. Sang dokter memperbolehkan Han Tae-yo menggunakan teleponnya. Han Tae-yo pun kemudian menelepon Hee-won dan mengatakan jika yang membunuh In-ju bukanlah dirinya. Petugas polisi mengetahui jika Han Tae-yo menggunakan telepon sang dokter. Tapi petugas polisi itu justru meminta uang tutup mulut jika dirinya ingin bebas menggunakan telepon. Saat ini In-ha menggantikan posisi In-ju di kantor strategi masa depan. Hee-won kemudian menemui Seonu-wan sesuai arahan dari Han Tae-yo yang meminta bantuan kepadanya. Karena Hee-won mempercayai kalau bukan Han Tae-yo yang membunuh In-ju. Seonu-wan kemudian menemui Han Tae-yo. Han Tae-yo kemudian meminta bantuan supaya mencari tahu tentang Gi-jun. Karena dirinya yakin jika Gi-jun berada di tempat kejadian di malam tewasnya In-ju. Ketua juga menyuruh bawahannya mencari tahu sosok Mo Gi-jun, serta mencari tahu kebenaran siapa yang sudah membunuh In-ju. Seonu-wan mengetahui rahasia jika ibunya Gi-jun merupakan karyawan yang tewas tabrak lari oleh Nyonya Yum-soo. Selain itu, Gi-jun dan In-ha adalah teman sewaktu di SMP. Han terkejut mengetahui itu karena kepercayaannya dikhianati oleh In-ha. 재판 지원까지 계획대로 아주 잘해줘. Namun pengadilan memutuskan Han Tae-yo bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Sewaktu berada di ruang baru, Han Tae-yo bertemu dengan bos Taka yang pernah menampar Hee-won. Ternyata In-ha mengetahui kalau Hee-won pernah berhubungan dengan Han Tae-yo yang membuat In-ha kasar dengan Hee-won. 선택했는 줄 알아? 한태호가 널 원했으니까. Hee-won juga tahu alasan In-ha memilihnya karena Han Tae-yo ingin memiliki Hee-won. Hee-won lalu menemui Han Tae-yo. Hee-won juga bercerita jika In-ha masih meneruskan rencana Han Tae-yo supaya In-ha menjadi pemilik Kang Oh Group. Han Tae-yo juga menyuruh Hee-won menemui ketua supaya dia bisa masuk ke yayasan seni dan mengungkap dana gelap. Han Tae-yo meminta bantuan bos Taka untuk mencarikan ponselnya karena dia akan menjamin bos Taka cepat bebas. Ibunya Han Tae-yo datang menjenguk, tapi Han Tae-yo menolak menemuinya. Han Tae-yo akhirnya ingat jika yang membunuh In-ju adalah Gi-jun. Dia langsung mengabari Seonu-wan untuk mencari tahu siapa yang membantunya malam itu. Seonu-wan dan rekannya kemudian berhasil mendapatkan orang yang membantu Gi-jun bernama Roy. Tapi sayangnya, Roy berhasil kabur. Roy yang ketakutan kemudian menemui Gi-jun, tapi sayangnya Roy juga tewas dibunuh Gi-jun untuk menutupi dalang di balik pembunuhan In-ju, yang ternyata adalah In-ha. Hee-won menemui Han Tae-yo dan berencana akan memiliki Kang Oh Group. Hee-won minta bantuannya. Hee-won juga mengatakan kalau In-ha mengetahui tentang hubungan mereka berdua, sambil menunjukkan luka di lehernya jika In-ha sudah menyiksanya. Malam harinya, Ketua Jung menunjuk Hee-won menjadi direktur di Yayasan Sekolah Seni, menggantikan Nyonya Yum-soo. Namun yang lain sempat tak menyetujuinya. In-ha mengetahui Seonu-wan adalah hacker yang selama ini membantu Han Tae-yo. Ternyata rekannya bernama Amiko mengkhianati Seonu-wan karena In-ha sudah membayarnya mahal. Han Tae-yo berhasil kabur dari penjara. Amiko mendapat perintah dari In-ha supaya Seonu-wan menemukan Han Tae-yo. Hee-won yang tidak berhasil menemui Seonu-wan kemudian bertemu dengan ibunya dan memberikan uang dengan syarat ibunya bisa mencarikan orang untuk menemukan Han Tae-yo yang kabur. Namun sayangnya ibunya justru memberitahu ke In-ha. 혜원이가 찾아와서 Ingatan Han Tae-yo sudah pulih kembali dan dia teringat jika In-ha ada di tempat kejadian saat In-ju tewas. Ketua Jungmu membantu menyembunyikan Han Tae-yo karena ada yang akan membunuhnya. Ketua juga mengetahui jika In-ha yang membunuh In-ju. Hee-won menemui seseorang yang direkomendasikan ibunya, tapi sayangnya pria itu adalah Gi-jun, yang kemudian membawa Hee-won. In-ha marah jika selama ini dirinya ditipu oleh Hee-won. 그래서 지금까지 Ketua Jungmu mengetahui jika In-ha sedang berencana memecah Kang Oh Group dan memberikan setengah saham ke Park Sa-jin. Han Tae-yo akhirnya jujur ke Ketua Jungmu jika dia dan In-ha membuat rencana supaya In-ha menjadi pemilik Kang Oh Group adalah rencananya. Tapi Tuan Jungmu justru menyuruh Han Tae-yo menyingkirkan In-ha dari perusahaan. In-ha bertemu Park Sa-jin untuk membantunya supaya dirinya menjadi ketua Kang Oh Group dan akan memberikan separuh saham perusahaan.
Seonuwan akhirnya mengetahui yang sudah menyelamatkan Han Tayo adalah anak buah ketua Jungmu. Inha curiga dengan dokter yang datang ke tempat ayahnya. Namun ketua Jungmu mengatakan jika dirinya sedang sakit. Setelah meninggalkan ruangan, dokter menelpon ketua Jungmu jika Inha mengetahui Han Tayo ada di ruangannya. 눈치챈 것 같습니다. 알았네. Ketua Jungmu menemui Park Sajin memintanya supaya melepas Kangho Group karena dia akan memecat Inha dari kantornya. Inha mendapat kabar dari Seonuwan jika Han Tayo berada di ruangan ketua Jungmu. Sementara Hiju mengetahui dari pengacara Jae-ho jika Han Tayo berada di ruangan ayahnya. Malam itu, Inha menemui ketua Jungmu, namun kedatangannya tidak disambut baik. Ketua Jungmu mengatakan bahwa Inha akan diberhentikan dari pekerjaannya dan dikeluarkan dari Kangho Group karena ketua Jungmu mengetahui bahwa Inha yang membunuh Inju. Tiba-tiba penyakit jantung Tuan Jungmu kambuh. Inha merasa dendam kepada ayahnya langsung pergi tanpa menolongnya. Tak lama dari itu, Hiju mendatangi ayahnya dan menemukan ayahnya pingsan. Dia berhasil diselamatkan ke rumah sakit, tetapi ketua Jungmu hanya koma. Han Tayo mendatangi jaksa bernama Myungjin untuk membantunya mencari ponsel wanita teman Inju yang ikut tewas. Setelah menemukan ponsel itu, akhirnya Myungjin menemukan bukti video yang membunuh Inju adalah Gi-jun. Myungjin kemudian menangkap Gi-jun. Namun Gi-jun beralasan jika dia membunuh Inju karena dirinya sering diperlakukan tak manusiawi oleh Inju. Hee-won memutuskan pergi meninggalkan Inha dan melepas cincin pernikahannya karena Hee-won sudah tidak sanggup melihat Inha yang sudah berubah menjadi jahat. Nyonya Yum-soo menyadari bahwa Han Tayo setia dengan Kangho Group dan akan mempromosikan jabatannya. Setelah bos Taka bebas dari penjara, Hee-won dan Seonuwan menemuinya. Hee-won berencana mengajak kerjasama berpura-pura menjadi pemilik bursa saham bernama Gold Investment yang didirikan oleh Han Tayo. 한태호는 무죄. Akhirnya, Han Tayo secara resmi dibebaskan karena sudah terungkap pembunuh Inju adalah Gi-jun. Setelah bebas, Han Tayo mendatangi ketua Jungmu yang masih tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Inha datang dan berusaha membunuh kembali ayahnya itu. Untungnya, berhasil dihentikan oleh Han Tayo. Han Tayo sangat kecewa dengan Inha yang saat ini menjadi rakus dengan kekuasaan. Dia pun siap untuk melawan Inha, karena mengetahui semua kebusukan yang dilakukan oleh Inha. 쉬고 태어난 넌 나 아니었으면 그 꿈조차 꾸지 못해. Inha menelpon Gi-jun yang berada di penjara. Namun karena Gi-jun ketakutan, Inha menyuruh sipir untuk membunuhnya. Karena saham Gold Investment sangat berpengaruh, banyak yang tertarik untuk bekerja sama dengan Gold Investment, termasuk Sungju dan Inha. Namun, mereka terkejut melihat Han Tayo yang datang sebagai perwakilan Gold Investment. Nyonya Yum-soo meminta Inha untuk datang ke acara makan malam keluarga. Namun Inha terkejut melihat Han Tayo sudah berada di tempat itu. Inha pergi karena merasa diasingkan. Kemudian Inha membalaskan dendam dengan membebaskan ayah tirinya, sehingga ayah tirinya bisa membunuh ibunya Han Tayo. Tak hanya itu, Inha juga melaporkan Nyonya Yum-soo dengan kasus penggelapan dana dan kasus tabrak lari yang menewaskan ibu Gi-jun. Inha melakukan hal itu agar bisa menggantikan ibunya dalam pertemuan acara dengan para pemegang saham dan investor. Dia menyatakan bahwa saat ini dia yang memimpin Kangho Group. Hiju marah mengetahui ibunya di penjara, namun Inha justru mengadakan konferensi pers dan mengabaikan Nyonya Yum-soo. Huiju akhirnya mengetahui akal busuk Inha yang lebih mementingkan kekuasaan daripada keluarga. Han Tayo sangat terpukul setelah ibunya meninggal. Sunju yang menghadiri pemakaman sempat mengatakan bahwa itu adalah ulah dari Inha karena Nyonya Yum-soo juga di penjara. Sunju muak dengan keserakahan ibunya yang menginginkannya untuk menguasai Kangho Group. Sunju pun meminta ibunya untuk berhenti dan memilih hidup bahagia. Inha akhirnya ditangkap dengan kasus pembunuhan Inju dan Gi-jun. Ternyata Han Tayo yang sudah membongkar kebusukan Inha. Sebelumnya, dokter yang pernah membantu Han Tayo di penjara memberi kabar bahwa Gi-jun masih hidup. Akhirnya, Han Tayo menemui Gi-jun dan bersedia membebaskannya jika Gi-jun bersedia menjadi saksi untuk menjebloskan Inha ke penjara. Gi-jun marah karena Inha mengkhianatinya. Han Tayo kemudian menemui Park Sajin untuk membeli sahamnya. Hiju menelpon Han Tayo agar datang ke rumahnya. Han Tayo terkejut mengetahui bahwa ketua Jungmu sudah sadar. Saat di penjara, Kang Inha mendapat surat bahwa dia dicoret dari kartu keluarga oleh Nyonya Yum-soo. Inha menjalani persidangan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Han Tayo pun menanyakan alasannya kenapa dia bisa berubah menjadi jahat, namun Inha tidak bisa menjawabnya. Hiju memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Han Tayo menemui Hee-won. Mereka berdua sangat senang dengan impian mereka menjadi kenyataan, bisa menjadi orang sukses, karena mereka dulunya hanyalah seorang remaja yang miskin.
3 tahun kemudian, koperasi bersama yang dipimpin Kang Sunju mengalami pertumbuhan yang besar setiap tahunnya. Karir Hiwon semakin sukses selama ikut dengan Ketua Sundong. Dan mimpi Ketua Jungmu akhirnya terwujud dengan proyek kota buatan Kangho Group. Ketua Jungmu yang mengetahui pengorbanan Han Tayo membantu Kangho Group dengan ikhlas, akhirnya menyerahkan Kangho Group kepada Han Tayo. Tapi Sunju mempercayai dengan pilihan ayahnya menjadikan Han Tayo sebagai pemilik perusahaan Kangho saat ini. Dan film pun tamat.